Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Semoga kabarnya pagi ini baik ya. Kita bersyukur kepada Tuhan sudah bisa memasuki bulan kedua di tahun yang baru. Pada hari ini tanggal 6 Februari, hari Selasa. Kembali kita akan masuk dalam saat teduh. Sebelumnya saudara, kita satu dalam doa sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan pada pagi ini. Kembali kami boleh bangun dengan kekuatan dan kesegaran yang baru. Dan saat ini kami pun hendak disapa oleh Tuhan melalui pemberitaan firman. Biarlah firman yang kami baca dan kami renungkan selalu menguatkan dan meneguhkan kami ketika kami harus melewati hari-hari kami yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih, bersabdalah ya Tuhan, di dalam nama Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan diambil dari Mazmur 102 ayat 12 sampai dengan 28. Saya akan membacakan demikian firman Tuhan. Hari-hariku seperti bayang-bayang memanjang dan aku sendiri layu seperti rumput. Tetapi Engkau ya Tuhan bertahta untuk selama-lamanya dan namamu tetap diingat turun-temurun. Engkaulah yang akan bangkit dan menyayangi Sion, sebab sudah waktunya untuk mengasihaninya, sudah tiba waktu yang ditetapkan. Sebab hamba-hambamu menyayangi batu-batunya dan merasa kasihan akan debu puingnya. Maka bangsa-bangsa kelak menjadi takut akan nama Tuhan, dan semua raja bumi segan akan kemuliaan-Mu. Bila Tuhan sudah membangun Sion dan menampakkan diri dalam kemuliaan-Nya, sudah berpaling mendengarkan doa orang terlantar dan tidak mengabaikan doa mereka. Biarlah hal ini dituliskan bagi generasi mendatang, sehingga bangsa yang diciptakan nanti akan memuji-muji Tuhan. Sesungguhnya Ia telah menjenguk dari tempatnya yang tinggi dan kudus. Tuhan memandang dari surga ke bumi untuk mendengar keluhan orang tahanan, untuk membebaskan orang yang sudah dihukum mati. Maka nama Tuhan akan diceritakan di Sion dan Dia dipuji-puji di Yerusalem, ketika bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan berkumpul bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Ia telah mematahkan kekuatanku di tengah jalan dan memperpendek umurku. Aku berkata, ya Allahku, janganlah mengambil aku pada pertengahan umurku, tahun-tahunmu tetap turun-temurun. Dahulu sudah Kau letakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tangan-Mu. Semuanya itu akan binasa, tetapi Engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti baju Kau ganti mereka, lalu mereka lenyap. Tetapi Engkau tetap abadi, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Demikian saudara-saudara pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, dan kita disebut sebagai orang-orang yang berbahagia karena masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk membaca dan merenungkan firman-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan dan yang saya yakin saudara-saudara mengasihi Tuhan, banyak orang kecewa yang pada akhirnya saudara kemudian mereka meninggalkan Tuhan dan bahkan bisa juga kehilangan pengharapan dan kehilangan iman ketika mereka menghadapi pergumulan yang berat. Pergumulannya itu macam-macam, saudara. Ada yang mungkin mengalami sakit yang tidak sembuh-sembuh, ada yang mengalami kesulitan ekonomi sehingga terpaksa harus memakai jasa pinjol, ya, pinjaman online. Ada juga yang mungkin mengalami masalah keluarga, konflik suami istri yang nggak pernah beres, juga konflik orang tua dan anak, belum lagi misalnya relasi antara mertua dan menantu. Ada banyak masalah di dalam keluarga. Demikian juga tidak sedikit orang yang mengalami masalah dalam pekerjaan, di dalam usaha atau di dalam niaga yang mungkin mengalami lesu
dan bahkan terancam kebangkrutan. Saudara-saudara, ketika dalam situasi seperti itu, kemudian meminta kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, tetapi merasakan Tuhan itu sepertinya tidak menolong. Nah, itulah yang kemudian pada akhirnya tidak sedikit orang yang kehilangan pengharapan, bahkan kehilangan iman kepada Tuhan. Namun saudara-saudara, bagaimana dengan pengalaman pemazmur? Pada pagi hari ini, kalau kita bersama membaca dari Mazmur 102, maka saudara pada saat itu pemazmur berada di dalam pembuangan dan sedang mengalami pergumulan yang berat oleh karena kehancuran kota Yerusalem. Pada saat itu, kalau kita misalnya membaca ayat-ayat sebelumnya, ya sebelum ayat 12, maka saudara melalui doa ratapannya, pemazmur menyampaikan isi hatinya kepada Tuhan. Bagi pemazmur, saat itu yang ia rasakan adalah Tuhan itu seperti sedang mengabaikan umatnya. Hidupnya yang terasa singkat dan tidak berarti digambarkan oleh pemazmur bagaikan rumput, asap, dan burung undan serta burung pungguk. Ya, kita temukan dalam ayat 2 sampai dengan ayat 8. Belum juga saudara-saudara para musuhnya menyampaikan celaan dan kutukan kepada pemazmur seperti disebutkan di dalam ayat 9. Namun saudara-saudara, apakah ratapan pemazmur kemudian membuat dia meninggalkan iman percayanya kepada Tuhan? Ternyata tidak, saudara. Kalau kita tadi membaca mulai dari ayat 13 dan seterusnya, saudara, maka kita melihat bahwa pemazmur tidak fokus kepada masalah-masalah yang ia hadapi di dalam misalnya ayat 1 sampai dengan ayat 12, tetapi pada waktu itu fokus pemazmur beralih, ya, dari yang meratapi diri menjadi mempercayai Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan akan memulihkan kondisi Sion, dan Sion itu berarti kota Yerusalem, kita baca dalam ayat 14. Dan dia juga percaya bahwa keagungan Tuhan akan ditakuti oleh bangsa-bangsa. Tuhan akan mendengarkan orang yang berseru kepadanya, seperti dikatakan dalam ayat 21. Dan umat Yehuda akan bisa kembali beribadah kepada Allah. Kalau kita baca di bagian yang terakhir ayat 29 yang tadi kita tidak sampai membacanya ke situ. Saudara-saudara, di tengah kondisi sulit yang pemazmur hadapi, dan juga tentu pergumulan bukan hanya pergumulan pemazmur tetapi juga pergumulan bangsa Israel pada waktu itu, pemazmur mengungkapkan keyakinannya kepada Tuhan. Bahwa dia percaya suatu hari Tuhan akan memulihkan umatnya dengan mengembalikan mereka ke tanah perjanjian dan membuat umatnya hidup setia di hadapannya. Dan itulah saudara-saudara pengharapan pemazmur. Saudara-saudara, pertanyaannya adalah mengapa pemazmur memiliki pengharapan yang begitu kuat? Setidaknya saudara, ketika dia menghadapi masalah yang berat, dan tentu bangsanya juga menghadapi persoalan yang berat, tetapi kemudian tidak hilang harapan, tidak hilang iman, dan punya pengharapan yang kuat, maka setidaknya saudara ada dua alasan yang bisa dilihat di sini. Yang pertama adalah bahwa pemazmur mengimani Allah itu kekal dan berkuasa. Allah tidak dibatasi dan dipengaruhi oleh waktu. Kemahakuasaannya memungkinkan Allah menetapkan segala sesuatu yang terjadi seturut dengan waktu dan kehendaknya. Karena Ia Maha Kuasa, maka kita dapat mengandalkan Dia sepenuhnya. Lalu alasan yang kedua, saudara, adalah bahwa pemazmur mengimani kalau Allah itu tidak berubah. Ya, kita baca dalam ayat 26 sampai 29. Keberadaan Allah tidak dipengaruhi oleh zaman yang terus-menerus berubah, dan Ia kekal adanya. Saudara, dari dulu sampai sekarang Allah itu tetap sama, baik dalam hal kebaikannya, dalam hal kuasa, maupun juga di dalam hal kasih-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu mari kita belajar dari pemazmur bahwa di tengah pergumulan ia tidak fokus kepada masalah atau pergumulan yang sedang dia hadapi dan juga yang dihadapi oleh bangsanya, pergumulan yang berat. Tetapi saudara-saudara, dia fokus kepada Allah
Dia mengalihkan fokusnya dari masalah, kemudian mengalihkan fokus itu kepada Allah, bahwa ia percaya Allah itu Maha Kuasa, Allah itu dapat diandalkan, Maha baik dan penuh kasih setia, maka Allah tidak akan meninggalkan umatnya sebagai ciptaannya yang mulia. Oleh karena itu, saudara-saudara, marilah kita hanya mengandalkan Allah dan menaruh harapan kita hanya kepada Dia. Maka kita akan dimampukan dalam melewati pergumulan yang berat sekalipun. Barangkali di antara Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sedang mengalami pergumulan berat, dan di dalam pergumulan itu barangkali hampir kehilangan pengharapan. Maka biarlah firman Tuhan pada saat ini boleh meneguhkan dan menguatkan kita bahwa Allah lebih besar dari masalah-masalah dan pergumulan yang sedang kita hadapi, dan itu sudah dirasakan oleh pemazmur dan umat Israel. Oleh karena itu, saudara, karena Allah itu sama dan tidak berubah, maka kita pun dapat mengalami seperti yang dialami oleh pemazmur dan umat Israel, bahwa kita akan mengalami pemulihan dan dibebaskan dari segala pergumulan yang sedang kita hadapi. Kiranya Tuhan menolong dan menguatkan kita. Amin. Mari saudara, kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman pada pagi hari ini, di mana kami diajak untuk belajar dari pemazmur ketika dia menghadapi berbagai pergumulan dan persoalan yang berat, namun ia tidak fokus kepada masalah dan pergumulan itu, tetapi ia fokus kepada Allah yang Maha Kuasa, yang kekal, yang Maha Pemurah, yang baik, yang tidak pernah meninggalkan umatnya sebagai ciptaan-Mu yang mulia. Oleh karena itu, biarlah ketika kami, Tuhan izinkan menghadapi berbagai persoalan dan pergumulan dalam hidup ini, kiranya kami juga tetap diteguhkan dan dikuatkan, sehingga kami tidak kehilangan iman, tidak kehilangan pengharapan kepada Tuhan, namun kami tetap percaya bahwa Tuhan dalam waktu-Mu, dalam rencana dan rancangan-Mu, Engkau akan memulihkan kami, dan kami pun boleh mengalami keadaan yang baik. Terima kasih, kami berdoa bagi yang sakit, yang sudah menahun, bagi yang sudah lanjut usia, yang sudah terbaring dalam tubuh yang lemah, Tuhan kuatkan dan berikan pengharapan yang selalu baru. Bagi mereka yang dalam perawatan dokter, Tuhan berkati, juga obat-obatan yang diminum ataupun yang dimasukkan dalam tubuh, sehingga saudara-saudara kami yang sakit pun boleh kembali disembuhkan. Kami berdoa bagi mereka yang sedang dalam pergumulan berat, di dalam pekerjaan, di dalam hidup berkeluarga, di dalam banyak hal yang mereka harus hadapi. Biarlah Tuhan juga menolong, memberikan jalan keluar yang terbaik, sehingga di tengah setiap tekanan dan pergumulan berat, mereka juga tetap merasakan bahwa Tuhan hadir dan Tuhan menolong mereka. Terima kasih, kami berdoa bagi rencana pemilihan umum, legislatif maupun presiden di tanggal 14 Februari. Biarlah Tuhan kiranya Engkau yang juga hadir di negeri ini, Engkau mengasihi negeri ini, maka biarlah hanya damai sejahtera-Mu yang boleh terjadi di negeri ini, dan Tuhan jauhkan mereka yang punya niat-niat yang tidak baik, dan biarlah segalanya dapat berlangsung dengan baik, dengan aman, di dalam pertolongan dan pemeliharaan Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kelemahan kami, selanjutnya hidup kami serahkan dalam pemeliharaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.